Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Mutiara Sahabat kembali hadir untuk Anda. Dan untuk episode kali ini, saya Dina Amalia akan mengisahkan Umair bin Sa'ad, sang tokoh yang tak ada duanya. Mitra Muslim, masih ingatkah Anda sekalian dengan Sa'id bin Amir? Ia seorang zahid dan abid yang selalu melindungi dirinya dari kedurhakaan kepada Allah. Dia juga yang telah diminta oleh Amirul Mukminin Umar untuk menjadi gubernur dan kepala daerah Syria. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan mengenal saudara, bahkan saudara kembarnya, baik dalam kesolehan maupun dalam ketinggian akhlak dan sifat zuhudnya itu. Begitupun dalam kebesaran jiwa yang jarang ada tandingannya. Ia adalah Umair bin Sa'ad. Kaum muslimin memberinya gelar tokoh yang tak ada duanya. Cukup kiranya meyakinkan bahwa gelar ini diberikan secara bulat oleh para sahabat Rasul yang sama-sama mempunyai kelebihan, pengertian, dan cahaya kebenaran. Ayahnya Sa'ad Al-Qari radhiyallahu anhu ikut menyertai Rasulullah dalam perang Badar dan peperangan-peperangan lain sesudahnya, serta setia memegang janjinya sampai ia kembali menemui Allah karena gugur sebagai syahid di pertempuran Qadisiyah melawan Persia. Dibawanya anaknya sewaktu datang kepada Rasulullah, hingga anak itu pun turut baiat dan masuk Islam. Semenjak Umair memeluk Islam dan menjadi ahli ibadah yang tidak berpisah dari mihrab masjid, ia meninggalkan segala kemewahan dan pergi bernaung ke bawah sakinah atau ketenangan. Ia selalu ingin menjadi yang terdepan. Pada sholat Jumat, ia selalu berada dalam barisan pertama. Di medan jihad, ia selalu bergegas mengejar barisan terdepan, karena ia selalu mendambakan diri untuk mendapatkan syahid. Selain itu, maka ia tetap tekun memperbanyak amal kebaikan, kepemurahan, keutamaan, serta ketakwaan. Ia seorang yang cepat menyadari kesalahan dan sering menangisi dosanya. Seorang yang tiada terpikat oleh harta dunia dan selalu mencari jalan kembali kepada Tuhannya. Seorang musafir yang merindukan pulang kepada Allah dalam setiap perjalanan dan di setiap pemukiman. Sungguh, Allah telah menjadikan hati para sahabat lainnya kasih sayang kepadanya, hingga ia pun menjadi buah hati dan tumpuan kasih sayang mereka. Semua itu karena kekuatan imannya, kebersihan jiwanya, ketenangan jalan hidupnya, keharuman akhlaknya, dan kecemerlangan penampilannya yang menerbitkan kegembiraan dan kenangan bagi setiap orang yang bergaul dengannya atau melihatnya. Dan tak seorang atau satupun yang diutamakannya lebih dari agamanya. Pada suatu hari, didengarnya Julas bin Suwaid bin Samit yang masih jadi kerabatnya sedang berbincang-bincang di rumahnya. Katanya, seandainya laki-laki ini memang benar, tentulah kita ini lebih jelek dari keledai-keledai. Yang dimaksudkan dengan laki-laki di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sedang Julas sendiri termasuk di antara orang-orang yang memeluk Islam karena terbawa-bawa keadaan. Sewaktu Umair bin Sa'ad mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah kemarahan dan kebingungan dalam hatinya. Kemarahan disebabkan oleh seorang yang telah mengaku menganut Islam berani merendahkan Rasul dengan kata-kata yang keji itu. Dengan amarah menggelegak, ia ingin menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana ya caranya? Ia tidak mau menyakiti perasaan sahabatnya, tapi ia harus berkata jujur dalam mengemukakannya kepada Rasulullah. Ataukah ia akan berdiam diri saja lalu memendam di dalam dadanya semua yang didengarnya? Dan di mana letak kebenaran penunaian dan cinta setianya kepada Rasul yang telah membimbing mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan? Kebingungannya tidaklah berjalan lama, karena jiwa yang tulus selalu menemukan jalan keluar bagi penyelesaiannya. Keberanian Umair segera muncul. Apapun yang terjadi, ia harus berbuat. Ia pun segera menemui Julas seraya berkata, "Demi Allah, hai Julas, engkau adalah orang yang paling kucintai dan yang paling banyak berjasa kepadaku, dan yang paling tidak kusukai akan ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Engkau telah melontarkan ucapan. Seandainya ucapan itu kusebarkan dan sumbernya daripadamu, niscaya akan menyakitkan hatimu. Tetapi seandainya kubiarkan, tentulah agamaku akan tercemar. Padahal hak agama itu lebih utama ditunaikan. Dari itu aku akan menyampaikan apa yang kudengar kepada Rasulullah." Demikianlah Umair telah memenuhi keinginan hatinya yang soleh secara sempurna. Pertama, ia telah menunaikan hak majelis sesuai dengan amanat dan dengan jiwanya yang besar membebaskan diri dari berperan sebagai orang yang mendengarkan kata orang lalu menyampaikannya kepada orang lain. Kedua, ia telah menunaikan hak agamanya, yaitu dengan menyingkapkan sifat kemunafikan yang meragukan. Ketiga, ia telah memberi kesempatan kepada Julas untuk kembali dari kesalahan dan memohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya. Ketika secara terus terang dikatakan kepadanya bahwa persoalan ini akan disampaikannya kepada Rasulullah. Mitra Muslim, lalu bagaimana tanggapan dan sikap Julas atas pernyataan Umair bin Sa'ad? Anda bisa mengikutinya di Mutiara Sahabat sesaat lagi. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan Mutiara Sahabat yang mengisahkan Umair bin Sa'ad, sang tokoh yang tak ada duanya. Saya Dina Amalia yang bersama Anda. Mitra Muslim, rupa-rupanya Julas telah dipengaruhi oleh rasa sombong dengan dosanya itu. Tidak ada perasaan menyesal sedikit pun atau keinginan untuk bertobat. Hingga terpaksalah Umair meninggalkannya seraya berkata, "Akan kusampaikan kepada Rasulullah sebelum Tuhan menurunkan wahyu yang melibatkan diriku dengan dosamu." Begitu mendapat laporan dari Umair, Rasulullah mengirimkan orang mencari Julas. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah, Julas mengingkari ucapannya. Bahkan, ia mengangkat sumpah palsu atas nama Allah. Lalu, turunlah ayat Al-Quran yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil.
Allah berfirman, mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatimu. Padahal mereka telah mengucapkan kata-kata kufur dan mereka telah kafir sesudah Islam, serta mereka mencita-citakan sesuatu yang tak dapat mereka capai, dan tak ada yang menimbulkan dendam kemarahan mereka, hanyalah lantaran Allah dan Rasul-Nya telah menjadikan mereka berkecukupan, disebabkan karunia-Nya. Seandainya mereka bertaubat, maka itulah yang terlebih baik bagi mereka, dan seandainya mereka berpaling, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak akan mempunyai pembela maupun penolong di muka bumi. Quran Surat At-Taubah ayat 74. Dengan turunnya ayat Al-Quran ini, terpaksalah Julas mengakui ucapannya dan meminta ampun atas kesalahannya. Teristimewa dikala diperhatikannya ayat yang mulia yang memutuskan menghinakannya, tetapi di saat yang sama menjanjikan rahmat Allah seandainya ia bertobat dan mencabut kata-katanya. Karenanya tindakan Umair ini menjadi kebaikan dan berkah kepada Julas, hingga ia bertobat dan setelah itu keislamannya menjadi baik. Nabi memegang telinga Umair dan berkata kepadanya sambil memuaskan hatinya dengan pujian-pujian. Hai anak muda, sungguh nyaring telingamu dan Tuhanmu membenarkan tindakanmu. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berhati-hati ketika memilih para gubernurnya. Seolah-olah ia memilih orang-orang yang sama mutunya dengan dirinya. Ia selalu memilihnya dari orang-orang yang zuhud dan soleh, dan orang-orang yang dipercaya dan jujur, yang tidak mengejar pangkat atau kedudukan, bahkan tak hendak menerima jabatan tersebut kecuali karena Amirul Mukminin memaksanya untuk menjabatnya. Sekalipun pandangan tajam dan pengalamannya luas, namun dalam memilih gubernur-gubernur dan pembantu-pembantu utamanya ini, beliau selalu menimbangnya dalam waktu yang panjang dan mengamatinya dengan teliti. Beliau selalu mengulang-ulang pesan atau fatwanya yang mengesankan. Aku menginginkan seorang laki-laki bila ia berada dalam suatu kaum, padahal ia adalah rakyat biasa, tetapi menonjol seolah-olah dialah pemimpinnya. Dan bila ia berada di antara mereka sebagai pemimpinnya, ia menampakkan diri sebagai rakyat biasa. Aku menghendaki seorang gubernur yang tidak membedakan dirinya dari manusia kebanyakan dalam soal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ditegakkannya sholat di tengah-tengah mereka, berbagi rata dengan mereka berdasarkan yang hak, dan tak pernah ia menutup pintunya untuk menolak pengaduan mereka. Berdasarkan norma-norma dan peraturan yang keras inilah, ia memilih Umair bin Sa'ad untuk menjadi gubernur di Homs. Umair berusaha menolak dan melepaskan diri dari jabatan tersebut, tetapi sia-sia karena Amirul Mukminin tetap mengharuskan dan memaksanya untuk menerimanya. Umar pun memohon kepada Allah, memohon petunjuk dengan sholat istikharah, dan kemudian melaksanakan tugas kewajibannya. Setelah berjalan setahun masa jabatannya di Homs itu, tak ada hasil pemungutan pajak yang sampai ke Madinah.
Bahkan tak ada sepucuk surat pun yang datang kepada Amirul Mukminin. Umar bin Khattab segera memintanya menghadap. Maka pada suatu hari tampaklah seorang laki-laki dengan rambut kusut dan tubuh berdebu berjalan di keramaian Madinah. Ia tampak kelelahan karena berjalan jauh. Langkah-langkahnya seakan-akan tercabut dari tanah disebabkan lamanya kepayahan dalam perjalanan dan tenaganya yang sudah habis terkuras. Di atas pundak kanannya terdapat sebuah bungkusan kulit dan sebuah piring, sedangkan di pundak kirinya ada kendi berisi air. Mitra Muslim, siapakah laki-laki tersebut? Apakah dia Umair? Temukan jawabannya di Mutiara Sahabat, sesi yang terakhir nanti. Mitra Muslim, kita berada di sesi yang terakhir Mutiara Sahabat yang mengisahkan tentang Umair bin Sa'ad, sang tokoh yang tak ada duanya. Laki-laki lusuh itu berjalan menghampiri majelis Umar dengan langkah yang gontai. Ia segera mengucapkan salam. Umar membalas salamnya dengan hati yang sedih melihat keadaannya. Umar bertanya, "Apa kabar, hai Umair?" Ya, ternyata laki-laki itu adalah Umar bin Sa'ad, sang tokoh yang tak ada duanya itu. "Keadaanku sebagaimana yang Anda lihat sendiri," jawab Umair. "Bukankah Anda melihat aku berbadan sehat dan berdarah bersih dan dunia di tanganku yang dapat kukendalikan semauku?" Lanjutnya. "Apa yang kamu bawa itu?" tanya Umar. "Yang kubawa sebuah bungkusan tempat membawa bekal, piring tempat aku makan, kendi tempat air minum dan wudhu, kemudian tongkat yang berguna untuk melawan musuh jika datang menghadang. Demi Allah, dunia ini tak lain hanyalah pengikut bagi bekal kehidupanku." "Apakah Anda datang dengan berjalan kaki, wahai Umair?" "Benar," jawab Umair. "Apa tak ada orang yang mau memberikan hewan kendaraannya untuk Anda tunggangi?" tanya Umar. "Mereka tidak menawarkan dan aku tidak pula memintanya. Aku telah mendatangi negeri yang Anda titahkan itu. Orang-orang soleh di antara penduduknya telah kukumpulkan. Kuangkat mereka mengurus pemungkutan pajak dan kekayaan negara. Bila telah terkumpul, kupergunakan kembali pada tempatnya yang wajar untuk kepentingan mereka. Dan kalau ada kelebihan, tentulah sudah kukirimkan ke sini." "Jadi, Anda tidak membawa apa-apa untuk kami?" "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Dengan bangga, Umar berseru, "Tetapkan kembali jabatan gubernur bagi Umair." Umair langsung menolak permintaan Umar. Ia berkata, "Masa yang demikian itu telah berlalu. Aku tidak mau menjadi pegawai Anda lagi atau pegawai pejabat setelah Anda." Sejak itu, Umar bin Khattab selalu mengangankan dan mengatakan,
Aku ingin sekali mempunyai beberapa orang laki-laki yang seperti Umair akan jadi pembantuku untuk melayani kaum muslimin. Umar yang dilukiskan oleh para sahabatnya sebagai tokoh yang tak ada duanya, benar-benar telah meningkat naik dan dapat mengatasi kelemahan dirinya selaku manusia berhadapan dengan harta benda dunia. Di waktu ia diharuskan melaksanakan pemerintahan dan pemimpin, maka kedudukannya yang tinggi itu hanya semakin menambah sifat wara' dari orang suci ini dengan perkembangan, pertumbuhan, dan kecemerlangan. Ketika ia menjabat sebagai gubernur di Homs, ia telah menggariskan tugas kewajiban seorang kepala pemerintahan Islam dalam kata-kata yang selalu diutarakannya dalam menggembleng kaum muslimin dari atas mimbar. Kata-kata itu berbunyi, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam mempunyai dinding teguh dan pintu yang kokoh. Dinding Islam itu ialah keadilan, sedang pintunya ialah kebenaran. Apabila dinding itu telah dirobohkan dan pintunya didobrak orang, Islam pun akan dapat dikalahkan. Islam akan senantiasa kuat selama pemerintahannya kuat. Kekuatan pemerintah tidak terletak dalam angkatan perang atau keperkasaan angkatan kepolisian, tetapi dalam realita pelaksanaan yang dijalankan dengan segala kejujuran dan kebenaran serta benar keadilan." Mitra Muslim, demikian kisah hidup Umair bin Sa'ad, sang tokoh yang tak ada duanya dalam Mutiara Sahabat edisi ini. Mutiara Sahabat bersumber dari buku 101 Sahabat Nabi, buah karya Happy Andi Bastoni. Mitra siar yang bertugas, produser eksekutif Abdul Kohar, editor Wahyu Santoso. Saya, Dina Amalia, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.